Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nanggala Saputro dengan NIM 2411026051. Saya dari Prodi Gizi kelas A dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sel, yang mencakup dari struktur sel dan organel sel berserta fungsinya, dan juga tentang difusi dan transport aktif yang melalui membran sel. Pertama-tama, kita harus mengenal apa itu sel. Sel sendiri adalah unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup atau organisme, yang pasti semua organisme hidup memilikinya. Sel berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan lain-lain. Sel sendiri terdiri dari struktur sel inti yang terdiri dari membran sel, yaitu lapisan terluar sel. Lalu ada sitoplasma, yaitu cairan kental yang mengisi bagian dalam sel, serta nukleus yang merupakan inti sel atau pusat kontrol dari sel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organel sel beserta fungsinya. Yang pertama, mungkin kita akan membahas tentang membran sel. Membran sel seperti yang sudah saya sebut tadi, yaitu lapisan terluar sel yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel atau sitoplasma dengan lingkungan yang ada di luarnya. Membran sel ini bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya zat-zat tertentu saja yang dapat melewatinya. Sitoplasma, yang kedua ada sitoplasma, yaitu cairan kental yang mengisi bagian dalam sel. Sitoplasma mengandung berbagai organel sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Lalu selanjutnya ada nukleus, yaitu yang seperti saya sebut tadi, yang adalah pusat kendali atau pusat kontrol dari sel sendiri, yang mana mengandung materi genetik seperti DNA. Selanjutnya ada ribosom, yaitu tempat untuk sintetis protein. Ribosom ada yang terikat dengan retikulum endoplasma kasar, dan ada yang bebas dari sitoplasma. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini ada dua jenis, yaitu RE kasar, yang mana di RE kasar terletak ribosom yang berperan dalam sintetis protein, dan yang kedua ada RE halus, yang mana itu tanpa ribosom yang berperan dalam sintetis lipid dan detoksifikasi. Lalu selanjutnya ada badan Golgi, yaitu organel sel yang berfungsi untuk memodifikasi, memilah, dan mengemas protein untuk diangkut ke tempat tujuannya. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu organel sel yang berperan dalam respirasi seluler, yaitu proses menghasilkan energi atau ATP dari makanan. Selanjutnya ada lisosom, yaitu organel sel yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat-zat sisa dan organel sel yang rusak dalam sel. Yang terakhir ada sentrosom, yaitu organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan, yang mana organel ini berfungsi penting dalam pembelahan sel, yang mana dengan fungsi utama sentrosol adalah untuk mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Sentrosom akan menggandakan diri dalam pembelahan sel, dimulai melalui kedua sentrosom akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Ada yang terlewat, yaitu dinding sel, yang mana dinding sel adalah lapisan terluar yang mengelilingi membran plasma pada sel tumbuhan seperti fungi, bakteri, dan beberapa jenis protista. Selanjutnya kita akan membahas tentang difusi dan transport aktif melalui membran. Mengapa demikian? Karena membran sel memiliki peran penting dalam mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Adapun dua mekanisme utama transport
zat melalui membran seperti yang di awal tadi, yaitu difusi yang melalui membran. Difusi melalui membran yaitu pergerakan zat dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Difusi ini termasuk dalam transport pasif karena tidak memerlukan energi. Contohnya adalah difusi oksigen dan difusi karbon dioksida karena hal itu tidak memerlukan energi. Yang selanjutnya ada transport aktif, yaitu pergerakan zat melawan gradien dengan konsentrasi tertentu. Karena hal tersebut maka transport aktif memerlukan energi untuk melakukan perjalanannya. Karena area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi sangat memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Hal itu adalah salah satu contoh yang mana konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.